pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Nabi Yesaya Pasal 41 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, nasihat firman Tuhan melalui Nabi Yesaya ingatkan kepada kita bahwa jangan pernah kita takut. Karena Tuhan sendiri katakan, aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, aku akan meneguhkan engkau. Bahkan dia katakan, aku adalah Allah yang menolong. Ini hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Karena dalam perjalanan kehidupan ini, kita punya banyak alasan untuk tinggal dalam ketakutan. Kepada perasaan kecil, kepada perasaan tidak berdaya, kepada perasaan yang lemah, dan banyak lagi alasan lain yang kita miliki yang untuk menjadi alasan agar kita tidak menjadi kuat. Ada orang berkata, iya kami minoritas, kami kecil, di dalam kantor itu kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Semua hal itu bisa kita sampaikan. Dan itu adalah hal yang biasa di dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Namun, Nabi Yesaya harus ingatkan, Tuhan adalah penolong kita yang setia. Perasaan-perasaan boleh berkecamuk seperti itu. Logika boleh berkata seperti itu, tetapi kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang selalu mau menolong kita. Ini bukan janji kosong, tapi ini adalah Allah yang penuh kuasa telah berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Penyertaan Tuhan itu tidak seperti penyertaan manusia, yang seringkali kita bisa lihat secara kasat mata bahwa ada kehadiran seseorang yang kita perlukan nampak di sekitar kita, nampak berjalan bersama kita, dan itu adalah bahagian yang selalu kita harapkan, bahwa Tuhan itu selalu akan bisa kita lihat, Dia ada bersama kita melalui begitu banyak keadaan yang kita jalani. Kita akan jalani kenyataan bahwa kita kecil, kita tidak berdaya, kita tidak mampu, kita bisa dihinggapi rasa takut. Tetapi jangan pernah memikirkan bahwa kita tidak berdaya. Kita tidak mungkin, kita tidak bisa. Karena Alkitab ini hanya katakan, Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang memegang kita. Jadi dalam banyak hal seringkali kita tidak menyadari yang memihak kita, yang memegang kita, yang menguasai kita adalah Tuhan.
bukan keadaan yang harus menguasai kita. Bukan situasi yang harus menguasai kehidupan kita. Tapi Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita karena kita milik kepunyaan Tuhan. Hal ini yang harus kita simpan dalam hati kita karena Tuhan yang sendiri berkata, "Aku beserta kamu, aku penolong kamu. Bahkan semua yang kau takutkan, kau tidak akan pernah lihat lagi. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan." Dan itulah Tuhan kita yang luar biasa, yang berjanji bahwa jangan pernah takut karena alasannya jelas. Aku beserta kamu, aku membimbing kamu, aku meneguhkan kamu, aku memegang engkau. Begitu banyak kemampuan Tuhan yang melekat dengan kehidupan kita. Jangan bimbang, aku ini Allah. Semua manusia mempunyai Tuhannya sendiri, tapi kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, berkata kepada kita, Tuhan itu penolong kita, Tuhan itu meneguhkan kita, Tuhan itu memegang kita untuk mencapai kemenangan. Dan hal inilah yang harus kita ingat. Situasi, kondisi selalu bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah untuk terus beserta kita, untuk terus melindungi kita, untuk terus memegang kita. Karena Dia Tuhan yang sekali berjanji, Dia tidak pernah menarik janjinya. Sekali Dia menyampaikan sesuatu, Dia tidak akan pernah merubah lagi. Itulah Tuhan yang berkata, jangan takut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita untuk menjalani hari-hari dengan keyakinan Tuhan beserta kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, Engkau masih beserta kami. Walaupun usia kami makin bertambah dan menjadi usur, walaupun fisik kami menjadi lemah dan tidak berdaya, walaupun umur kami menunjukkan kami sudah tidak berguna, tapi kami tetap percaya Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menuntun, membimbing kami, dan memberi kemenangan bagi kehidupan ini. Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun mengabdikan diri kepada institusi atau pelayanan yang bersifat pemerintahan maupun nasional kepada masyarakat. Berikan kami kekuatan baru untuk menyadari bahwa kami boleh menjalani hari-hari yang terus berubah, fisik kami yang akan terus berubah, situasi hati kami yang terus bisa berubah. Tapi ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami menuju kepada rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup dengan suatu keyakinan Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.